menghubungkan jagoan-jagoan Indonesia dari bumi langit ya sobat ya. Kira-kira komiknya seperti apa? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Bubes. Nah di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini gue bakalan review komik lokal Indonesia, superhero lokal Indonesia dari jagat bumi langit. Mungkin kalian udah nggak asing ya sobat ya dengan komik ini. Ya, komik yang berjudul Jaga Bumi ya sobat ya. Jujur Bang Dar baru punya satu volume ini aja, karena Bang Dar memang telat koleksinya ya sobat ya. Dan kayaknya kalau nggak salah sekarang udah mencapai 6 volume atau 5 volume ya sobat ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai video reviewnya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbase, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Bookbase. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. Ini dia komik Jaga Bumi. So, ini dia sobat komik yang berjudul Jaga Bumi ya. Di sini nggak ada subjudulnya ya. Ada nggak sih? Ada dong. Judulnya Legenda ya sobat ya. Ini tuh komik karyanya Oya Sujiwo, Iwan Nasif, Raga Sukma, dan Fahmi Fauzi ya sobat ya. Jadi ini yang bikin komik versi sekarang. Kalau dulu ini tuh karakter-karakter dari komikus-komikus terdahulu gitu sobat ya. Komik ini tuh diterbitin sama Bumi Langit ya, selaku pemilik hak cipta dari jagoan-jagoan dari jagat Bumi Langit ya. Kemudian untuk penerbit cetakannya sendiri dari Koloni, imprint dari MNC Komik. Untuk komik ini tuh karena di sini ada angka volume di pojok sini, berarti komik ini tuh masuknya serial ya sobat ya. Untuk serialnya sampai sekarang Jaga Bumi itu kalau nggak salah udah sampai 5 atau 6 volume gitu sobat kalau nggak salah ya. Oke, ini dia tampilan depannya. Dari segi tampilan depannya ini tuh udah menarik banget ya sobat ya. Menurut gue selain warnanya keren juga seru gitu sobat ya. Dan tampilan sampingnya, kalau untuk tampilan sampingnya kayak biasa aja ya, karena tipis alias nggak rambing sobat ya. Di sini ada logo Koloni, Bumi Langit, kemudian ada Jaga Bumi, ada Legenda, dan di sini kayak ada tadi outdoornya ya. Kemudian untuk bagian belakangnya, di sini ada sinopsisnya, kita bacain dulu. Kerajaan Wiba, Kerajaan Rawaya, dan Kerajaan Godam. 3 kerajaan besar yang selalu bersaing, akhirnya bersatu di bawah kendali Maza si penakluk. Oke, jadi sambil gue ceritain dikit premisnya kayak gimana gitu ya sobat ya. Karena kalau dari segi premis, jujur waktu gue baca awal sebenarnya menarik menurut gue sobat. Tapi karena memang kayak kebanyakan gimana ya, bukannya skip sih, kayak cepet banget patchingnya. Karena mungkin memang bagian-bagiannya kayak gitu ya, jadi gue kayak agak bingung gitu sobat ya. Jujur aja ya sobat ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang sebuah kerajaan ya. Jadi dulu tuh di Indonesia ya, namanya bukan Indonesia ya pokoknya Nusantara gitu aja ya. Dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Biba, Kerajaan Rawaya, dan Kerajaan Godam. 3 kerajaan ini tuh memiliki apa ya? Kayak memiliki potensi masing-masing dan punya pemimpin masing-masing gitu ya sobat ya. Mereka saling bersaing hingga suatu hari datang seseorang namanya Maza sang penakluk gitu ya. Karena kedatangan Maza ini akhirnya 3 kerajaan itu tuh berhasil digabungkan gitu sobat ya. Mereka menjaga perdamaian antara 3 kerajaan dan bumi dari mara bahaya. Dengan ilmu serta kekuatan yang diturunkan dari generasi ke generasi, mereka para satria purna bakti akan meninggalkan warisan tugas untuk melindungi kedamaian di setiap zaman di sepanjang masa. Mereka adalah jaga bumi ya. Jadi di sini tuh kenapa tadi gue bilang kayak skip gitu ya. Karena memang kalau kalian baca di sini ya, mungkin kalau kalian lihat di bagian awal di sini udah langsung bisa melihat di sini Sri Asih, ini Godam, ini Ahwanus, ini Maza kayak gitu ya. Padahal nantinya itu dari setiap penerusnya itu tuh nanti beda-beda gitu ya sobat ya. Contoh nanti Dewi Asih, nanti kemungkinan nanti bakalan ada lagi penerusnya. Jadi ada orang lagi. Jadi di sini tuh settingnya kalau kalian lihat Avenger nggak kayak gitu ya sobat ya, atau dari bukan hanya dari DC. Jadi di sini tuh settingnya panjang banget dari masa dulu banget sampai sekarang gitu ya. Bahkan kalau ganti-ganti orang pun ya itu nggak masalah ya, ganti orang buat nerusin nggak masalah. Tapi apa ya, karakternya tetap masih sama ya.
Jadi kalau Dewi Asih ya Asih titisan modelnya kayak gitu. Oke. Ini bagian belakangnya ya sobat ya. Jadi setelah sinopsis di sini ada detail komiknya. Untuk demografinya di Indonesia komik ini tuh masuk komik netral ya. Jadi bisa dibaca cewek maupun cewek. Sedangkan untuk ratingnya ini masuk 17+ ya. Untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dijual dengan 60.000. Wow, untuk komik tipis ini kenapa bisa dijual 60.000 Bang Dar? Karena ini tuh adalah komik warna ya. Jadi komiknya full color gitu ya sobat ya. Oke. Kita back ke bagian depan sini. Jadi untuk covernya ini tuh dibekali dengan cover jenis yang laminasi UV spot ya. Jadi ada bagian yang meling-meling dan ada bagian yang kayak ngedoff seperti ini ya. Bagian depan, kemudian di bagian samping ini tuh kayaknya masih sama ya. Masih pakai UV spot sobat. Di bagian belakangnya ini tuh juga ada UV spotnya dikit ya. Jadi semuanya covernya pakai UV spot. Oke. Kemudian untuk format cetakannya udah jelas banget pakai cetakan yang premium. Untuk kertasnya ini tuh udah pakai kertas yang art paper ya, bukan book paper. Jadi yang kertasnya kayak meling-meling gitu ya, kayak kertas glossy ya. Oke. Dan tadi seperti yang gue bilang semuanya full color ya, sobat ya. Oke, untuk ukuran komiknya panjang ke bawahnya 24,5 cm, kemudian lebar ke sampingnya 17 cm. Tebalnya 0,4 cm ya sobat ya, jadi nggak sampai setengah senti gitu sobat ya. Oke, sebelum kita buka komiknya seperti biasa, komik ini tuh genrenya masuk apa Bang Dar? Kalau dilihat dari segi ceritanya, komik ini tuh masuknya supernatural ya, kemudian action karena memang full aksi ya, heroik kayak superhero. Jadi temanya superhero perang-perang gitu ya sobat ya. Oke, sebenarnya kayak masuk historical dikit nggak sih ya? Kalau dibilang historical karena memang kayak ada bagian sejarah, tapi sejarahnya tuh sejarah fiksi gitu ya sobat ya. Oke, kita buka komiknya. Cara bacanya biasa kalau dari komik Indonesia, rabarnya dari kiri ke kanan ya. Ini dia Jaga Bumi. Di sini ada detail komiknya. Kalian bisa lihat di sini Jaga Bumi volume 1 Legenda. Ini tuh pertama kali diterbitin pada tahun 2020 ya sobat ya, oleh Bumi Langit. Oke. Di sini ada Godam, Aquanus, dan Bocah Atlantis diciptakan oleh Wit NS. Maza diciptakan oleh Hasmi, Virgo diciptakan oleh Jan Mintaraga, Sri Asih diciptakan oleh R.A. Kosasih, kemudian Si Buta dari Gua Hantu dan Mata Malaikat diciptakan oleh Ganesh TH, Mandala diciptakan oleh Mansur Daman ya. Kemudian untuk ini adalah para pencipta karakter-karakter di sini ya sobat ya, karena memang komikusnya itu sekarang udah kalau nggak salah memang beberapa udah nggak ada kali ya. Kemudian untuk cerita dan naskah yang bikin cerita ini tuh Oya Sujiwo, salah satu tokoh penting di perkomikan Indonesia juga. Kemudian gambarnya Iwan Nazif, Raga Sukma Sejati, Fahmi Fauzi. Tata letaknya Erwin Prima, Arya, Ignacia Listiandini, covernya Iwan Nazif, Doni Cahyono Heru, editor Rizky R, Mosmart, Ayuga Nandarsto ya, gitu ya sobat ya. Jadi satu hal yang kalian garis bawahi di sini ya, jadi untuk komikus pencipta sama yang komikus bikin gambar sekarang itu beda gitu ya sobat ya. Oke, di sini nggak ada konten daftar isinya, nggak ada ya sobat ya. Kalau chapternya di sini ada tapi nggak ada daftar isinya gitu sobat. Ini yang pertama adalah api ya sobat ya. Oke, di bagian sini bawah nggak ada halamannya ya. Kita bisa langsung lanjut. Total halamannya ada berapa? Kita hitung aja ya. Satu, totalnya ada 56 halaman. Oke, kita back ke bagian depan lagi. Ini dia. Untuk panel-panelnya sebenarnya mudah ya, cuma kotak-kotak seperti ini, walaupun ada variasinya dikit seperti ini, yang mungkin gluternya kayak nggak begitu jelas ya, tapi masih bisa dinikmati lah menurut gue sobat ya. Bagian yang gue senengin di sini adalah artnya keren banget dan pewarnanya pun juga kece banget sobat ya. Nah ini dia Kerajaan Wiba, ini Kerajaan Rawaya, Kerajaan Godam ya. Di sini kalian bisa lihat. Jadi kalau yang dari Kerajaan Godam itu kayak punya ciri khas seperti ini ya sobat ya. Dia kayak pakai jubah kayak Superman gitu. Dan ini Sri Asih. Di sini nanti bakalan digambarin. Nah, di sini ada Maza. Nah, dari tiga tokoh di sini tuh yang paling gue suka di sini entah kenapa kostumnya, walaupun Sri Asih ini tuh kayak kostum Jawa yang kayak kuno, tapi entah kenapa keren banget ya sobat ya. Selendangnya itu loh sobat ya, keren banget menurut gue loh ya sobat ya. Oke. Kemudian di sini nanti digambarin lagi Sri Asih yang kece banget. Overall di sini dari perbandingan antara teks sama artnya menurut gue masih berimbang ya, malah justru kebanyakan di sini artnya juga lebih dominan gitu sobat ya. Tapi walaupun teksnya pun juga ada di sini, kebanyakan itu menceritakan. Jadi entah kenapa balon percakapannya nggak terlalu banyak, jadi lebih banyakkan narasinya ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi waktu gue buka dari awal ini tadi tuh isinya udah narasi semua ya. Nanti baru di bagian sini baru ada kayak
percakapannya cuma dikit seperti ini ya. Di sini kayak openingnya kayak Sri Asih yang menugaskan kayak ke anak-anak gitu ya. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi bahan spoiler juga buat Sri Asih gitu sobat ya. Oke, ini dia. Gue mau buka lanjutannya, ini tuh nanti kebuka semua sobat ya. Nanti nge-spoiler dong. Soalnya ini tuh halamannya nggak terlalu banyak ya. Jadi ya udah kita buka dikit aja ya sobat ya. Oke, tadi kalau di sini bagian pertama chapternya ada api, di sini ada air ya. Nah, bagian yang perlu kalian tahu di sini, setelah satu bagian di sini tuh kalau kalian nggak jeli di sini tuh kalian nggak bakal tahu ya. Jadi di sini tuh udah kayak ganti ya, kayak ganti setting gitu. Kayak udah di masa apa ya, di sini tuh anak-anak muda gitu ya sobat ya. Padahal di sini tadi kita baru menikmati sosok pahlawan-pahlawan gitu ya. Nanti kalau kalian bingung ketika baca ini tuh, penjelasannya bakal kalian temuin di bagian paling belakang di sini ya sobat ya. Nah, jadi untuk jaga bumi itu nanti dibagi menjadi beberapa era ya. Ada era legenda ya. Di sini ada era legenda ya. Di sini ada Asih, Zito, Gada, Maza. Jadi yang kalian lihat di bawah depan sini tadi bukan Aquanus ya. Kemudian ada era Jawara, ada era Patriot ya. Kemudian setelah era Patriot, kayaknya ada lagi sih. Ya, ada era Revolusi ya. Jadi buat kalian masing-masing harus paham era masing-masing eranya gitu ya. Kalau kalian campur adukan menjadi satu nanti pasti bingung kayak gue. Gue jujur aja bingung. Ini kenapa Sri Asih jadi modelnya kayak gini? Ini Sri Asih kayak gini. Ternyata memang yang dulu leluhurnya itu namanya Asih gitu ya. Dan kemudian di era Patriot ada Sri Asih. Kemudian nanti ada lagi gitu ya sobat ya. Ada penerusnya kayak gitu sobat ya. Overall gue suka sama komik ini, artnya keren, ceritanya juga menarik. Ya memang jumlah halamannya aja yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Tapi karena ini komik warna ya wajar aja gitu ya sobat ya. So, itu tadi sobat sedikit review dari komik Jaga Bumi yang diterbitin sama Jagat Bumi Langit ya sobat ya. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua. Dan jika kalian nggak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mungkin mau request buat review selanjutnya, kalian bisa ngomong aja di kolom komentar. Kalian juga bisa ngirimin karya-karya kalian buat di review sama Bang Dar ya sobat ya, komik ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Gue Dar pamit dulu, salam book lovers, bye.